Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Di sini kita sudah memasuki bab yang ketiga tentang mikrotik ya teman-teman, yaitu networking models. Kita akan membahas konsepnya dulu. Jika membahas tentang networking model, ini akan sangat amat identik dengan jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain ya teman-teman. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan sebagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita bahas dulu apa itu networking model ya teman-teman. Kita bisa searching di sini. Sesuai namanya, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data di jaringan. Jaringan komputer itu kan kompleks banget ya teman-teman. Dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan semua itu diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada dari Mikrotik, Cisco maupun yang lainnya. Dan disinilah fungsi networking model. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi dari jaringan komputer tadi teman-teman. Caranya bagaimana? Jadi caranya dengan membuat beberapa lapisan dari fisik hingga non-fisiknya. Nah, di setiap lapisan ini terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar bisa berkomunikasi dengan komponen yang lain teman-teman. Jadi di sini nanti setiap vendor bisa komunikasi satu sama lain ya teman-teman. Dengan kata lain, tujuannya dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh produsen perangkat atau vendor. Ini jadinya jaringan komputer setelah memiliki model. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Yang kanan ini dinamakan model networking, sementara yang kiri adalah chaos networking ya teman-teman. Pada model networking ini sangat tersusun rapi ya teman-teman, sangat tersusun rapi sehingga kita dapat mudah memahaminya. Sementara untuk chaos networking ini sangat tidak beraturan teman-teman. Seperti application address of the server ini sangat tidak beraturan ya teman-teman, dan kita akan sulit untuk memahaminya ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model, teman-teman. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan yang sering digunakan dan yang paling terkenal ada dua teman-teman, yaitu TCP atau IP model dan juga OSI model ya teman-teman. Untuk mengusik lebih ke belakang lagi untuk sejarahnya sendiri, open networking model OSI model diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Sementara TCP atau IP model itu diciptakan oleh US Department of Defense atau DoD ya teman-teman. Nah, untuk konsep sendiri dari networking model seperti ini teman-teman. Sebelum model jaringan terbuka ada, setiap vendor membuat model jaringannya masing-masing teman-teman, membuat model jaringannya sendiri-sendiri. Setiap vendor memiliki modelnya sendiri teman-teman. Kemudian pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau biasa disebut atau disingkat SNA ya teman-teman. Kemudian diikuti oleh vendor-vendor yang lain juga teman-teman untuk membuat model jaringannya sendiri-sendiri. Di sini menyebabkan banyaknya model jaringan sehingga beberapa vendor tidak dapat berkomunikasi satu sama lain teman-teman. Dan setelah model jaringan terbuka ada, masing-masing vendor menggunakan model jaringan yang sama, kemudian dapat berkomunikasi satu sama lain teman-teman. Jadi setelah adanya model jaringan terbuka ini, setiap vendor itu menggunakan satu model jaringan yang sama, sehingga memungkinkan mereka untuk berkomunikasi antara vendor A dan vendor B. Misal di sini dari Mikrotik ke IBM maupun ke Cisco ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Untuk TCP/IP model sendiri, TCP/IP model merupakan jenis networking model saat ini yang sering digunakan teman-teman. Jadi untuk TCP/IP model lebih banyak digunakan karena OSI model sendiri itu lebih merujuk pada pendidikan ya teman-teman untuk belajar. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu biar bisa saling komunikasi teman-teman. Nah, untuk membantu dalam memahaminya, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil teman-teman, yang kita sebut dengan layer. Secara dokumentasi TCP/IP model sendiri, ini terdiri dari 4 layer teman-teman sebenarnya. Seperti yang kita lihat dalam gambar sebelah kiri.
yaitu application, kemudian ada transport, internet, dan network access. Namun dalam penerapan dalam real networknya nih teman-teman, itu TCP atau IP model sendiri lebih mudah untuk dibagi menjadi 5. Jadi secara real ini teman-teman lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer teman-teman, seperti application, transport, kemudian ada network, data link, dan physical ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk TCP IP application layer tersendiri, aplikasi layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala ya teman-teman. Di antara lain, contoh service application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya ya teman-teman. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Ketika kita sebagai pengguna atau klien, kita request website ke suatu web server. Nah, suatu web servernya akan replay requestan dari jawaban yang terdiri dari HTTP header yang di dalamnya terdapat berbagai informasi, termasuk info status yaitu 200 OK, yang menandakan bahwa request yang dilakukan oleh klien atau pengguna itu berhasil ya teman-teman. Sementara untuk replayan 404 not found itu request yang dilakukan tidak berhasil teman-teman. Selanjutnya, selain HTTP header juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di request. Nah, jadi secara otomatis nih teman-teman, setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer itu pasti menggunakan application layer ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Untuk TCP IP model transport layer, fungsi dari transport layer sendiri adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer teman-teman untuk mentransfer data. Jadi transport layer ini memberikan service ke application layer. Untuk transport layer sendiri terdapat 2 protokol nih teman-teman. Hanya terdapat 2 protokol pada transport layer yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP adalah error recovery mekanisme teman-teman. Nah, kita bisa ilustrasikan bagaimana cara kerja ini teman-teman, error recovery mekanisme teman-teman. Jadi cara kerja error mekanisme yang disediakan oleh TCP, ketika ada klien melakukan request ke web server atau website ya teman-teman. Ini misal kita request dari sini ke sini, kita request. Jadi kan kalau sebelumnya aplikasi layer itu akan melakukan request ke server, terus akan direply menggunakan HTTP header. Nah, di sini ketika udah memasuki tahapan transport, layer itu nanti akan ditambahkan dengan tambahan-tambahan yang bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, pada bagian ini nih, ada TCP, sec 1, sec 2, dan sec 3 ya teman-teman, seperti itu. Nah, pada bagian transport layer, HTTP header tersebut akan ditambahkan dengan TCP header teman-teman. Pada bagian HTTP header ini akan ditambahkan TCP header yang ini ya teman-teman. Dan nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Lalu jika terjadi error yang artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth yang tidak mencukupi, maka nantinya klien akan melakukan request lagi dan nantinya web server akan mengirimkan ulang. Nah, seperti contoh ini adalah contoh dari TCP teman-teman. Ketika terjadi error, nanti klien akan request lagi dan web server akan recovery ulang ya teman-teman, akan mereplay ulang requestan dari klien. Nah, kalau yang UDP, misalkan klien melakukan request ke web server, terus nanti si web server akan mereplay HTTP header dan juga TCP header, terus misalkan ada paket yang hilang ataupun error, si UDP ini akan bodo amat dan tetap akan langsung mengirim paket tersebut ke klien ya teman-teman. Jadi untuk TCP ini lebih sering digunakan untuk support error, untuk digunakan untuk IP ya teman-teman, karena support error checking ya teman-teman. Sementara yang di UDP itu digunakan lebih seringnya untuk video streaming, games maupun aplikasi yang lain yang membutuhkan kecepatan data. Kenapa digunakan untuk streaming? Karena UDP ketika kita lihat di tengah-tengah itu akan tetap melanjutkan ya teman-teman, akan bodo amat dengan bagian yang hilang tadi, kita akan langsung diberikan sajian yang terbaru. Jadi lebih cocok untuk live streaming seperti itu ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk TCP/IP model network layer sendiri, untuk network layer sendiri ya hanya terdapat satu contoh yaitu IP ya teman-teman. Dan IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur ya teman-teman. Jadi addressing itu kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri ya teman-teman, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, yaitu berupa angka. Kemudian routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos untuk mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan yang kita tuju ya teman-teman. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, alamat unik ini didapat dari IP ya teman-teman, yaitu addressing atau API biasa kita sebut API address. Misal dari komputer 1 dan komputer 2 ini saling berkomunikasi. Jika sudah mengetahui IP-nya, tinggal kita langsung komunikasi saja ya teman-teman. Sementara misal kita ingin mengirim paket A dan paket B untuk menuju address A dan address B. Ini untuk fungsi routing ini seperti kantor pos ya teman-teman, yaitu mencarikan rute yang terdekat. Seperti misal paket A ini dari sini ke pos 1 ini rute tercepatnya melalui pos 2 ya teman-teman. Ini fungsi routing. Dan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda network ya teman-teman, salah satu fungsi routing yang lain juga seperti itu. Jadi misal dari ini paket A ingin sampai ke address A itu akan dicarikan rute yang tercepat oleh routing ya teman-teman melalui routing ini teman-teman. Jadi routing ini berfungsi seperti kantor pos ya teman-teman. Kemudian paket B juga sama seperti ini ya teman-teman. Nah, itu akan sampai lebih cepat ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke TCP atau IP model, data link layer, dan physical layer ya teman-teman. Sebelumnya kita perlu mengetahui nih teman-teman, apa sih data link layer dan physical layer itu? Nah, kita bisa browsing saja ya teman-teman. Jadi untuk physical layer sendiri itu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, dan arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan nih teman-teman. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel ataupun nirkabel nih teman-teman atau radio ya teman-teman. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan ya teman-teman. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini nih teman-teman. Sementara untuk data link layer sendiri, itu untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media akses, control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi ya teman-teman. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level ya teman-teman, dua level anak, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control atau MAC. Fungsi LLC adalah menyiapkan sebuah pentransmisian kembali dari kegagalan paket ketika terindikasi, sedangkan fungsi lapisan MAC adalah mengkoordinasi akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode media akses kontrolnya teman, seperti carrier sense multiple access with collision detection atau CSMA atau CD. Kemudian ada carrier sensor multiple access with collision avoidance atau CSMA ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti di sini akan bekerja sama dengan ini teman-teman yang TCP untuk mendeteksi error yang terjadi ketika kita ingin membuka suatu website ya teman-teman. Jadi FCS ini atau frame checking sequence itu akan mendeteksi bersama dengan TCP yang tadi ya teman-teman, yang ada pada transport layer ya teman-teman. Jadi data link layer akan mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer ya teman-teman. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS itu teman-teman, yaitu frame check sequence, yaitu error detection mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery teman-teman. Jadi ini hanya mendeteksi error kemudian akan direcovery di sini ya teman-teman, seperti itu. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device nih teman-teman. Jadi akan mendefinisikan apakah menggunakan
kabel ataupun nirkabel ya teman-teman, atau menggunakan sinyal elektromagnetik ataupun yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut di encapsulation dan decapsulation ya teman-teman. Jadi apa itu encapsulation? Encapsulation sendiri adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu sebaliknya teman-teman. Jadi encapsulation itu proses membungkus data ya teman-teman. Misal dari sini ada data yang dibungkus dengan di aplikasi layer ini nanti ada misal HTTP header ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke transport layer nih. Nanti akan dibungkus lagi oleh TCP header teman-teman. Kemudian di sini di network layer ini akan ditambahkan IP atau IP paket ya teman-teman, dinamakan IP paket. Di transport layer ini dinamakan segmen ya teman-teman. Kemudian pada data link di sini akan ditambahkan data link Taylor dan data link header ya teman-teman. Kemudian dinamakan frame ya teman-teman. Sedangkan decapsulation itu kebalikan dari encapsulation ya teman-teman. Jika encapsulation membungkus data dari data, kemudian ditambahkan HTTP header, kemudian TCP header, kemudian IP, kemudian di sini ada data link seperti itu ya teman-teman. Maka decapsulation itu adalah kebalikannya teman-teman. Dari frame ini akan dihapus data linknya. Kemudian kita masuk ke IP paket, nanti IP-nya akan dihapus teman-teman di sini. Kemudian jika sudah sampai segmen, TCP-nya akan dihapus. Kemudian pada aplikasi layer ini datanya sudah bisa kita lihat ya teman-teman, apa yang kita inginkan seperti itu teman-teman. Jadi encapsulation itu membungkus data dan decapsulation itu kebalikannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke OSI layer konsep atau konsep OSI layer ya teman-teman. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP. Karena untuk dari sisi perkembangan atau protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami teman-teman. Jadi OSI layer ini lebih mudah dipahami dibandingkan TCP atau IP seperti itu teman-teman. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat networking modelnya masing-masing nih teman-teman. Banyaknya vendor, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization teman-teman pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection ya teman-teman, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 layer model ya teman-teman. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan teman-teman. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar teman-teman. Dengan usahanya salah satunya ini membuat adanya OSI layer teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut saja. Jadi pada OSI layer ini terdapat 7 lapisan layer pada OSI model ya teman-teman, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer ya teman-teman. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4 ya teman-teman. Kemudian ada upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk layernya sendiri itu hampir sama dengan TCP IP ya teman-teman, hanya berbeda pada yang bagian atas ini. Di aplikasi layer pada TCP IP ini dipecah lagi menjadi 3 pada OSI layer ya teman-teman, yaitu menjadi application layer, presentation layer, dan session layer ya teman-teman. Nah, untuk transport layer ini tetap masih sama, network layer juga masih sama. Untuk network access layer ini dipecah lagi jadi data link layer dan physical layer seperti itu teman-teman. Nah, mungkin segitu saja video saya pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata, dan apabila kurang dalam penjelasannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.